Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat notifikasi pada sebuah aplikasi Android. Kalau begitu saya langsung saja mulai. Jadi saya buka Android Studio, kemudian saya create new project. Kemudian di sini saya menggunakan template yang namanya empty activity. Kemudian saya pilih next. Selanjutnya nama aplikasinya saya isi dengan nama aplikasi. Kali ini saya akan membuat namanya adalah aplikasi notifikasiku. Ya, sesuai dengan namanya adalah ini adalah aplikasi mengenai notifikasi. Kemudian nama package-nya bebas. Selanjutnya lokasi penyimpanannya juga silakan ditentukan. Dan bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah bahasa Java ya. Kemudian minimum SDK-nya saya set API 21 Lollipop. Selanjutnya saya langsung klik finish. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk proses gradlingnya. Ya, ini masih proses Gradle, masih loading. Oke, ini saya perbesar dulu. Jadi ada dua file yang akan dibuat secara bersamaan, ada activity main.xml dan juga ada main activity.java. Nah, kita akan mulai. Ini sudah selesai proses Gradle-nya. Nah, kita masuk ke bagian layoutnya dulu. Kita akan coba buat satu button saja untuk men-trigger fitur notifikasi ketika dia menekan sebuah button. Jadi di sini saya akan coba ke bagian layoutnya dulu. Di sini tampilannya masih menggunakan constraint layout. Ini bisa kita sesuaikan mau pakai layout apa, apakah mau pakai relative layout, linear layout, constraint layout ya. Oke, kali ini saya akan coba gunakan yang relative layout. Kemudian kalau menggunakan relative layout pastinya kita hanya menentukan width sama height ya. Oke, kemudian di bagian widget text view ini mungkin saya hapus saja. Saya akan coba menggantikannya dengan view yang namanya button. Jadi view button. Kemudian width-nya saya set match parent, kemudian height-nya saya buat wrap content. Kemudian saya beri ID, ID-nya misalnya saya beri nama btn, misalnya send notif ya. Send notif. Kemudian saya akan coba lihat dulu layout validation-nya. Oke, kurang lebih tampilannya bakal seperti ini ya. Kemudian juga saya bisa berikan teks. Di sini teksnya saya beri dengan nama notify ya. Kemudian mungkin saya tekan Alt Enter saja. Kemudian saya extract string results. Kemudian namanya adalah mungkin notify text ya. Kemudian value-nya adalah isi dari result stringnya adalah notify tanda seru. Kemudian saya centang juga untuk values naik. Jadi ada dua mode di sini, ada dua mode yaitu mode like dan juga mode night. Kemudian klik OK. Oke, dia udah terdaftar di variabel result string ya. Selanjutnya saya akan tambahkan size. Text size-nya saya isi dengan angka 15 SP ya. Oke, kemudian saya extract juga, Alt Enter, extract dimension results, Enter. Kemudian kita akan beri nama, misalnya namanya adalah, misalnya saya buat button size, button text size. Kemudian value snack-nya juga saya centang, kemudian saya tekan OK. Selanjutnya kita bisa berikan posisinya tepat di tengah-tengah, misalnya center in parent saja saya buat true ya, jadi dia pas di tengah-tengah. Nah, kalau buttonnya tidak mau memanjang seperti ini, mungkin kita buat wrap content saja ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau tidak mau membuat buttonnya itu melebar sampai ke full kiri kanan. Kemudian
mungkin cukup ya. Kita akan coba masuk ke bagian Java-nya. Nah, kita ke bagian main activity.java di sini. Nah, ketika kita menekan button notify, maka akan muncul sebuah notifikasi sederhana yang akan tampil di bagian atas. Untuk itu kita akan coba buat metodenya dulu. Kita akan buat dulu di sini private void show notification. Oke. Show notification mungkin kita buat dua parameter input, yaitu string title sama string description. Oke. Kemudian di sini mungkin kita buat dulu intent sama dengan new intent. Kemudian kita akan coba buat tipe intentnya menggunakan implicit intent, yaitu akan menggunakan action view. Jadi ketika notifikasi itu kita klik, maka dia akan melakukan intent membuka sebuah browser dan akan membuka sebuah URL yang akan kita isikan di sini. Jadi kita menggunakan intent, tipe intentnya adalah action view. Jadi notifikasinya itu kita bisa berikan intent ketika dia klik, notifnya akan berpindah ke arah mana. Di sini kita akan membukakan dia ke browser untuk membuka sebuah URL. Oke, kita menggunakan URI parse, kemudian URL-nya apa? URI-nya di sini kita akan gunakan misalnya HTTPS, kita minta dia membuka sebuah URL ya. URL-nya adalah misalnya mdp.ac.id ya. Oke. Kemudian selanjutnya intent ini akan kita masukkan ke dalam bentuk pending intent. Kenapa dimasukkan ke dalam pending intent? Karena intent ini sifatnya tidak langsung digunakan, tapi ketika diklik notifikasinya baru dia akan melakukan intent, maka disebut sebagai pending intent. Nah, pending intent ini kita buat dulu menggunakan get activity, kemudian konteksnya adalah main activity.this. Oke, kemudian koma, selanjutnya adalah request code-nya. Request code-nya untuk sementara kita set angka 0, request code-nya bisa angka yang lain ya. Kemudian intentnya adalah menggunakan intent yang tadi, koma, kemudian flagnya saya buat angka 0 saja. Kemudian selanjutnya saya akan buat notification manager. Jadi mungkin di sini saya buat notification manager. Ya, ada dua di sini. Saya gunakan yang notification manager yang paling atas. Kemudian spasi nama variabelnya saya mungkin set m notification manager seperti ini ya, notification manager sama dengan, kemudian saya casting dengan notification manager. Kemudian saya gunakan get system service, kemudian nama service-nya adalah konteks titik notification service, kemudian titik koma. Oke. Selanjutnya saya buat juga notification builder. Jadi saya panggil notification compat titik builder. Nah, kemudian nama variabelnya mungkin saya beri dengan nama, mungkin namanya adalah notification builder atau m builder ya. Itu sama dengan new notification compat titik builder. Kemudian isinya apa? Isinya adalah sebuah konteks dan channel ID. Jadi konteksnya adalah main activity.this, kemudian channel ID-nya apa? Saya buat aja di sini channel underscore ID ya, kurang lebih seperti ini. Oke, channel ID-nya apa? Channel ID-nya mungkin saya akan coba, tinggal saya tekan Alt Enter, kemudian saya pilih create constant field in main activity seperti ini. Channel ID-nya mungkin saya beri dengan string, mungkin saya buat channel. Nah, ini bebas ya, misalnya channel notif
Saya notif 01 ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Ini nama channelnya. Kemudian enter, kemudian selanjutnya titik. Nah, saya lanjut ya. Ada banyak sekali, kita akan coba buat dulu set content intent. Jadi notificationnya ini ada yang namanya content intent. Ketika kontennya itu kita klik, intentnya kemana? Intentnya adalah menggunakan pending intent yang sudah kita set. Kemudian lanjut titik set small icon. Small iconnya itu kita bisa menggunakan icon bawaan atau kita bisa buat sendiri dari resource Android. Jadi kita coba buat di bagian res, kemudian bagian drawable, klik kanan di drawable, kemudian pilih new, kemudian pilih vector asset, kemudian di clip art tinggal diklik, kemudian kita akan coba cari icon notifikasi ya. Jadi icon notifikasinya kita tinggal cari dengan kata kunci notification yang seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya ini mungkin saya rename saja IC, berarti icon underscore notification 24 dp, ini black ya, black underscore. Kemudian next, kemudian finish. Selanjutnya tinggal saya set di sini menggunakan r titik drawable titik icon notification black 24 dp. Kemudian selanjutnya titik set large icon. Large iconnya itu menggunakan bitmap factory ya, bitmap factory. Kemudian titik decode resource. Kemudian di dalamnya adalah sebuah tipe res ya, resource. Di sini kita gunakan get resources, kemudian koma r titik drawable, kemudian titik icon notification black 24 dp ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau notification sekarang kita harus menggunakan icon untuk warna putih ya, warna white ya. Berarti kalau yang black ini sepertinya enggak kurang pas untuk di tampilan fitur notifikasi. Berarti kita coba siapkan lagi, klik kanan new, kemudian pilih vector asset. Kita akan coba beri warna white, warna putih ya. Di sini kita coba beri nama yang berbeda, IC notification white underscore 24 dp ya. Kemudian kita pilih next, kemudian pilih finish. Di sini kita bisa ubah ya. Ini kita ubah jadi tipenya adalah white, yang ini juga white. Oke. Selanjutnya kita bisa set content title. Jadi konten itu ada titlenya juga. Konten titlenya itu kita bisa isi dengan string title yang sudah kita set di method yang ada di atas ya. Kemudian selain content title ada juga content text. Itu lebih ke arah descriptionnya. Descriptionnya apa? Sesuai dengan string description yang ada di method atas. Kemudian set subtext. Nah, subtextnya apa? Kita bisa masuk misalnya subtextnya adalah TI 6A 6B misalnya ya. Kemudian titik lagi set color ya. Jadi notifikasinya kita bisa beri warna, set color. Colornya adalah context compat. Kita ambil dari context compat, titik get color, ambil warna dari context compatnya. Kemudian konteksnya adalah main activity.this ya. Kemudian juga warnanya kita pakai warna transparan saja, bawaan Android transparan. Oke. Kemudian set vibrate juga ya. Jadi kita bisa berikan mode getar untuk fitur notifikasi. Jadi mode patternnya ini bebas ya. Saya coba pola sederhana aja. Jadi saya set 1000 4 kali ya. Ini patternnya bebas. Saya pakai 4 kali patternnya, 4 kali mode 1000 millisekon. Kemudian untuk set priority bisa kita set priority untuk notificationnya, apakah priority-nya high
biasanya saya buat hide. Jadi saya set notification compat titik priority, ada low, max, min. Max ini tidak dianjurkan ya, kita menggunakan yang high saja. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi titik set default. Nah, set defaultnya ini kita tambahkan notification titik default all ya. Oke, kemudian titik lagi set auto cancel. Si auto cancelnya kita buat true. Nah, selanjutnya kita buat pengecekan dulu untuk version build SDK yang ada di Android. Jadi ada penyesuaian. Kalau build SDK version yang ada di Android itu ternyata lebih besar sama dengan Oreo, lebih besar atau sama dengan Oreo, artinya Oreo dan Oreo ke atas itu menggunakan notification channel. Ya, jadi untuk Oreo, mulai Oreo itu menggunakan notification channel, sedangkan di bawah Oreo yaitu Nougat, Marshmallow, Lollipop itu menggunakan notification builder biasa. Jadi untuk ini kita harus tambahkan lagi, jadi kita harus tambahkan notification channel. Kemudian notification channel sama dengan new notification channel. Kemudian kita set channel ID-nya adalah channel ID. Kemudian kita juga tambahkan channel description atau channel name ya. Kita tambahkan channel name. Channel name-nya kita bisa buat nanti. Kemudian selanjutnya baru notification manager. Kemudian titik important. Nah, importance-nya ini sebenarnya banyak ya, ada high, low, max, min. Kita pakai yang high saja. Ini titik koma. Nah, channel name-nya ini kita coba buat variabel di atas, alt enter, kemudian pilih create constant field channel name in main activity ya. Nah, channel name-nya coba kita isi dengan string biasa ya. Mungkin di sini saya buat channel name-nya adalah PAB2 channel. Oke. Selanjutnya setelah kita beri variabel konstan di atas, kita lanjutkan lagi dengan notification channel dengan menambahkan atribut notification channel titik enable vibration, kita set true. Kemudian juga notification channel titik set vibration pattern. Nah, set vibration patternnya kita buat lagi ya, new long. Kemudian polanya adalah 1004 kali saya buat. Oke, selanjutnya kita juga harus menambahkan notification channel titik channel ID. Untuk menambahkan channel ID kita harus menambahkan mbuilder titik set channel ID, kemudian di dalamnya baru channel ID. Oke, setelah kita menambahkan channel ID di dalam mbuilder, maka kita harus lakukan if lagi, pastikan bahwa notification manajernya itu tidak kosong, tidak null ya. Kalau tidak null, maka notification manager titik create, notification manager titik create notification channel, notification channel. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat di sini notification spasi notification sama dengan builder atau mbuilder titik build. Kita build notificationnya. Kemudian setelah kita build, maka kita akan coba cek lagi jika notification manajernya tidak null. Ini hanya memastikan saja. Kalau tidak null, maka baru kita lakukan notify.
Ya, notify-nya dengan cara ya notification manager titik notify. Kita langsung trigger, langsung lakukan notify dengan notification ID. Ya, notification ID. Notification saya buat dalam variabel aja, notification underscore ID, biarkan saja. Kemudian notification. Nah, notification ID ini mungkin saya alt enter, klik constant field. Di sini saya set notification ID-nya dengan angka 1 ya. Oke. Oke, jadi untuk metodenya udah selesai untuk menampilkan show notification. Sekarang kita akan gunakan metode ini untuk event klik pada sebuah button ya. Nah, kita akan coba buat dekorasi dulu ya. Private, kemudian button, namanya adalah btn send notif ya. Kemudian di bagian on create di sini btn send notif sama dengan find view by id r.id btn send notif. Selanjutnya saya akan gunakan set on click listener, new on click listener. Nah, oke. Ketika button send notif ini diklik menggunakan event set on click listener, maka kita akan menampilkan notification. Kita tinggal panggil saja show notification, title dan description. Titlenya apa? Misalnya titlenya saya buat remember, misalnya remember. Ini tipe datanya string, jadi remember atau reminder. Terus descriptionnya apa? Descriptionnya adalah misalnya don't forget to submit your tax today. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita atur di bagian manifest. Karena kita menggunakan vibrate, maka kita harus tambahkan use permission. Permissionnya adalah vibrate. Oke. Oke, saya akan coba run ke device saya. Ini udah terhubung ya. Kemudian saya coba run ke device. Akan ada proses Gradle lagi. Kemudian selanjutnya akan proses instalasi APK ke device Android saya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini udah selesai proses instalasinya. Saya akan coba tampilkan. Oke, ini adalah tampilannya. Saya klik notify, maka akan muncul dan akan muncul sound reminder. Sini, don't forget to submit your tax. Oke, saya coba klik notifikasinya, maka dia akan melakukan pending intent ya. Dia akan buka action ndp ACID. Oke, ini internetnya tidak terhubung ya. Saya coba konekkan ke internet dulu. Saya coba lagi. Nah, harusnya sudah tampil ya. Oke, kayak gini tampil. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penggunaan fitur notifikasi sederhana menggunakan pending intent dan juga menggunakan notifikasi sederhana menggunakan mode getar ya, dan juga ada soundnya tadi ya. Oke, kalau gitu cukup materi dari saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.